sahabat Indonesia, kita bayangkan bagaimana seorang guru besar, profesor mempunyai tabiat biadab seperti Karnawijaya dan istrinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada yang bernama Karnawijaya. Karnawijaya ini luar biasa. Pria kelahiran tahun 63 ini diangkat jadi guru besar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, MIPA, UGM. Sudah guru besar, dan kita mengharapkan seorang guru besar adalah mempunyai intelektualitas dan nalar serta logika yang bagus, dan yang paling penting punya etika moral dan etika sosial yang menjadi teladan. Ternyata ini jauh dari perilaku seorang Karnawijaya. Seorang yang pansos dan pansosnya tidak mempunyai sisi kemanusiaan. Padahal konon katanya orang ini sangat agamis, katanya begitu. Tapi harus kita akui, kalau seseorang kelihatan agamis, belum tentu dia mempunyai jiwa spiritualitas yang bagus. Kalau sisi spiritualitas seseorang itu biasanya berbanding lurus dengan pemahaman untuk saling menghormati sesama manusia. Nah, Karnawijaya ini tidak seperti yang ribut di media sosialnya dia, di Twitter. Begitu dia dengan kejinya menghujat Ade Armando, meskipun Ade Armando adalah korban persekusi. Ini luar biasa ini. Tidak punya empati sama sekali. Bahkan ada kata-kata layaknya disembelih dan sebagainya. Kasarnya luar biasa. Nah, yang membuat saya heran ini kekasaran seorang Karnawijaya ini kok klop ya. Kayak tumbuh oleh tutup. Jadi klop kayak gelas sama tutupnya plek. Dengan istrinya yang bernama Titik ini. Plek, Titik ini pernah mengata-ngatain Ade Armando tikus, kemudian diralat jadi babi. Jadi keduanya ini sama. Titik ini ternyata bendara umum, relawan, alumni Gadjah Mada, pendukung Anies Baswedan. Nah, ini ada titik terangnya, ada garis merahnya, karena beberapa orang yang terduga menganiaya Ade Armando juga pendukung Anies Baswedan. Saya nggak tahu kenapa orang-orang yang membenci Jokowi bergerombol di kotak Anies Baswedan. Di sisi ini saya bingung, apa jadinya kalau Indonesia dipimpin oleh seorang Anies Baswedan, di mana pendukungnya mempunyai kekejaman-kekejaman sosial seperti yang dilakukan kepada Ade Armando, seperti yang dilakukan oleh Titik dan Karnawijaya. Ini satu kelompok mereka ini. Nah, saya heran saya. Orang yang mempunyai jiwa asosial, tidak mempunyai sosial. Tidak ada rasa kebanggaan, empati, simpati, nggak ada. Ade Armando yang jelas-jelas sudah dipersekusi dan menderita beberapa luka di kantung kemih, kemudian di kepala, masih dilecehkan juga sama Karnawijaya dan kawan-kawan ini. Sahabat Indonesia, akhirnya kita harus mengakui bahwa virus kadrunisme ini tidak berbanding lurus dengan tingkat akademi seseorang. Orang yang bergelar doktor, profesor pun
kalau sudah terpapar virus kadrunisme, kelakuan bejatnya ya karena Wijaya ini dan istrinya. Seperti itulah. Jadi memang virus kadrunisme ini ya mirip-mirip dengan virus corona. Dia menyasar siapa saja, tidak peduli dia pejabat atau mungkin rakyat jelata, tidak peduli dengan dia orang kaya atau orang miskin, semua disasar. Ini yang terjadi dengan virus kadrunisme. Tidak ada simpati, apalagi empati. Ini yang membedakan antara pendukung Presiden Jokowi dan pendukung orang-orang yang melawan Jokowi. Pembedanya jelas. Saya mendukung pemerintah, mendukung Presiden Jokowi. Andaikan saja saya mendengar kabar atau ada peristiwa Munarman, Novel Bakmumin atau Rizik Syihab dianiaya orang sampai hampir mati, saya pun tidak akan bersuka cita. Perbedaan politik boleh, tapi kita kan manusia. Harus ada sisi kemanusiaan kita, humanisme kita. Itu yang membedakan dengan jelas pendukung Presiden Jokowi dan pendukung lawan Presiden Jokowi. Kami diajarkan oleh perilaku kami sehari-hari untuk saling menghormati sesama manusia, makhluk hidup. Dan makanya jelas pembedanya yang kita lihat, para pendukung Presiden Jokowi ini tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Pemahaman kami tentang agama sangat luas. Kami sangat humanis. Kami menyadari kami adalah makhluk sosial. Artinya kelompok takfiri, kelompok khawaris, kelompok wahabi salafi itu pasti bergerombol melawan Presiden Jokowi. Mereka meniupkan isu Islamofobia, isu Presiden Jokowi tidak Islami, Presiden Jokowi menggencet umat Islam. Ini kan isu hoax yang diproduksi oleh mereka terus-menerus, termasuk diamplifikasi oleh Karnawijaya. Oke, kembali ke Karnawijaya. Apa yang harus dilakukan negara kepada ASN seperti Karnawijaya? Sebagai pribadi, hak sepenuhnya Karnawijaya untuk tidak suka dengan Presiden Jokowi atau mendukung Anies Baswedan, itu hak pribadi. Tapi manakala dia menjadi seorang ASN dan menerima uang dari negara, hidup mati mereka sekarang ini, penghidupan mereka dibiayai oleh uang negara, seharusnya mereka mempunyai batasan-batasan. Dan setiap tindakan harus ada konsekuensi logis. Saya sangat kecewa kalau pihak UGM yang sangat saya pahami sebagai kampus nasionalis ini tidak memberikan sanksi apa-apa, hanya teguran, klarifikasi, percuma. Paling ujung-ujungnya Karnawijaya dan istrinya minta maaf, terseduh-seduh, berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Tapi mohon maaf, saya tidak percaya. Sama persis saya tidak percaya dengan istri tentara, istri polisi yang kemudian terseduh-seduh menangis di depan kamera minta maaf karena sudah melakukan ujaran-ujaran yang sangat menyakitkan. Itu hanya flower lips, kembangi lambe, lambemu yang nggak bisa saya percaya lagi. Termasuk lambenya Karnawijaya dan istrinya. Mohon maaf, saya tidak percaya lagi. Jadi kalau hanya sekedar diberikan sanksi, saya kecewa dengan rektor UGM atau Dewan Kehormatan Guru Besar di UGM, saya kecewa sekali. Apalagi terkesan Dirjen Dikti, Profesor Nizam juga kurang bereaksi dengan keras, tegas. Gitu.
Sahabat Indonesia, kita bayangkan bagaimana seorang guru besar, profesor mempunyai tabiat biadab seperti Karnawijaya dan istrinya. Apa yang terjadi di dunia pendidikan kita? Ini ranah akademis gitu. Seseorang yang diangkat menjadi guru besar harusnya mempunyai pengendalian diri yang jauh lebih baik dibanding masyarakat awam. Tapi ini tidak terjadi pada Karnawijaya. Dan entah kenapa saya percaya orang-orang seperti Karnawijaya ini banyak sekali. Dulu saya pernah mendengarkan di IPB, kampus saya, di ITS juga ada, di UNER ada. Sekarang UGM, kelompok-kelompok seperti Karnawijaya yang kebetulan bergabung dalam kelompoknya pendukung Anies Baswedan, ini banyak. Dan negara tidak boleh diam. Saya tidak mau, tidak ikhlas menyerahkan masa depan generasi muda, khususnya mahasiswa di UGM, di tangan seorang yang bernama Karnawijaya ini. Karena orang ini sangat rasis, sangat intoleran, sangat biadab dan tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Jadi sahabat Indonesia, mari kita telaah, mari kita memberikan public pressure kepada UGM, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, bahwa dunia pendidikan harus steril dari orang-orang seperti Karnawijaya. Tidak boleh kita biarkan orang ini merajalela. Sudah jelas dalam banyak berita, banyak ulasan, Karnawijaya ini adalah pendukung setia dari kelompok-kelompok JI zaman dulu, turunannya dari Abdullah Sungkar. Ujung-ujungnya JI, HTI, JAD, JAT sama. Orang-orang yang pro khilafah, yang menganggap pemerintah toghut, polisi toghut, tentara toghut, ini kelompok mereka. Tapi pengecutnya seorang Karnawijaya masuk dalam kelompok mereka, tapi masih mau menerima uang dari negara yang dikatakan toghut oleh mereka, oleh dia, Karnawijaya. Ini memalukan sebetulnya. Sifat kepengecutan, sifat ketidakkonsekuenan dari seorang yang bernama Karnawijaya dan istrinya. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Karnawijaya. Ini menarik sekali bahwa ini menjadi pembelajaran kepada kita semuanya bahwa di dunia pendidikan banyak orang-orang yang terpapar virus kadrunisme. Virus kadrunisme ini tidak hanya memapar orang Muslim, ada juga yang non-Muslim, banyak juga, sama. Jadi mari kita jadikan kadrunisme ini menjadi musuh bersama. Ini adalah isme atau pemahaman keyakinan yang berpotensi merusak keindonesiaan kita, merusak marwah dan kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang paling penting, berpotensi merusak budaya dan keberagaman Indonesia. Ini ancaman terbesar kalau kita membiarkan virus kadrunisme merajalela di negeri ini. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Karnawijaya dan istrinya Titik yang sudah terpapar kadrunisme. Mungkin sekarang dia isoman, dia mulai cuci tangan, postingannya mungkin sudah dihapus, dia pakai masker, tutup mulut, dan dia social distancing, menjaga jarak. Itulah perilaku-perilaku orang pengecut. Mungkin ini adalah salah satu ciri orang yang terpapar virus kadrunisme. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.